Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 504. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah Ariel meninggalkan properti Technoscience, Imam duduk di meja, terengah-engah. Dalam keluarga Wibowo selama bertahun-tahun, Imam belum benar-benar digunakan kembali. Tetapi dia tahu bahwa kesempatan itu sekarang ada di depannya. Keluarga Wibowo di masa depan harus dikendalikan oleh Tuan Muda Ariel. Dan jika dia dapat digunakan kembali oleh Ariel, itu setara dengan menjadi tulang punggung keluarga Wibowo, yang tidak hanya akan membawa manfaat besar bagi masa depannya. Bahkan beberapa generasi berikutnya dari keluarga Imam dapat menikmati kehormatan ini. Dan dengan kemampuan Ariel, perkembangan masa depan keluarga Wibowo pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Keluarga Wibowo di Amerika mungkin juga termasuk dalam genggaman Ariel. Hal-hal ini merupakan kabar baik bagi Imam. Tuan Muda, terima kasih telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saya pasti akan memanfaatkannya. Lapangan rakyat. Ariel pernah mencapai pembalikan di sini yang membuat kagum orang-orang Bandung. Zidane memerintahkannya untuk berlutut. Tetapi sekarang keluarga Zidane telah menghilang di Bandung. Banyak orang di Bandung yang memperlakukan Ariel sebagai pemborosan di masa lalu juga banyak berubah pendapat tentang dia karena kejadian ini. Menengok kembali ke tempat lama, Ariel tidak merasa ada yang bisa dibanggakan dalam kejadian itu, karena dia tidak pernah memperhatikan semut seperti Zidane. Pada saat ini, Rangga buru-buru berlari ke sisi Ariel, dan tersenyum. Dia bertanya pada Ariel, "Bos, apa yang kamu cari dariku?" "Aku akan meninggalkan Bandung sebentar," kata Ariel. Rangga mengerutkan kening. Dia ingin pergi, jadi dia tidak perlu memberitahunya. "Bukan." "Bos, kemana kamu pergi? Apakah kamu ingin aku menemanimu? Aku akan mengurusnya untukmu. Ini pasti akan menghemat banyak masalah," kata Rangga. "Saya memiliki masalah yang merepotkan yang belum saya ketahui cara mengatasinya. Mengapa kamu tidak membantu saya memutuskannya?" Ariel berkata. Rangga bertanya-tanya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Ariel memintanya untuk membantu membuat keputusan? Pasti ada sesuatu yang rumit tentang itu. "Bos, meskipun apa yang saya katakan mungkin tidak benar, tetapi jika kamu ingin menanyakan pendapat saya, kamu bisa memberitahu saya," kata Rangga. Ariel mengangguk, menatap Rangga dengan mata merah, dan berkata, "Saya ingin pergi, tetapi ada ancaman besar di sini, dan itu adalah kamu. Sampai sekarang, saya belum dapat menentukan tujuanmu mendekatiku. Saya tidak yakin apakah kamu akan menyakiti orang-orang di sekitar saya. Jadi menurutmu apakah saya harus membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan?" Ariel tidak menyelidiki tujuan Rangga sebelumnya, dan bahkan mengatakan untuk membiarkannya pergi. Tetapi ini didasarkan pada tidak meninggalkan Bandung dan mampu memantau setiap gerakan Rangga. Tapi sekarang, banyak hal telah berubah. Jadi sikap Ariel terhadap Rangga secara alami akan berubah. Kalimat ini membuat wajah Rangga sangat berubah. Dia sangat lemah. Tanpa diduga, Ariel mendatanginya untuk menanyakan apakah akan membunuhnya atau tidak. "Bos, saya orang yang jujur. Bagaimana saya bisa menjadi ancaman bagi Anda? Lihat Anda, tinggi dan kuat, dengan keterampilan luar biasa. Dibandingkan dengan saya," Ariel menyela Rangga, "apakah menurutmu benar untuk menyanjungku? Apakah itu berguna untukku?" Rangga terdiam. Jelas Ariel tidak memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong dengannya. Jika dia tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Ariel, hidupnya akan berakhir. Rangga mengambil napas dalam-dalam. Rangga berkata, "Bos, bagaimana agar saya tidak mati?" "Sangat sederhana untuk tidak ingin mati. Biarkan saya merasakan bahwa ancaman yang kamu berikan kepada saya tidak ada lagi," Ariel berkata dengan ringan. Rangga menggertakkan giginya.
dan melihat ke arah pemintal besi yang sedang dimainkan oleh seorang lelaki tua dengan cambuk. Melangkah dan mengambilnya. Bagian atas pemintalan berkecepatan tinggi langsung mengiris telapak tangan Rangga menjadi kekacauan berdarah. Tetapi Rangga bahkan tidak mengerutkan kening. "Kakek, pinjamkan padaku, dan aku akan segera mengembalikannya padamu," Rangga berkata kepada paman itu sambil tersenyum. Paman tidak tahu mengapa. Dia hanya merasa bahwa anak muda saat ini terlalu kasar dan tidak sopan sama sekali kepada orang tua. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat paman itu sangat terkejut hingga kakinya mulai lemas. Melihat Rangga memegang bagian atas besi yang berputar dan membantingnya ke arah kaki kanannya, yang segera berdarah dan berdarah. Tetapi kekuatan cedera tangannya tidak berkurang sama sekali. Setelah kaki kanannya lumpuh, Rangga mulai menabrak kaki kirinya lagi. Orang tua itu akhirnya putus asa dan lari sambil meneriakkan kata, "Gila." Dan Ariel menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh, sampai Rangga melumpuhkan kaki dan tangan kirinya. Pada saat ini, Rangga telah jatuh ke tanah. Genangan darah yang besar mengejutkan, dan semua orang yang lewat memandang Rangga dengan ngeri. "Bos, aku akan menyimpan satu tangan untuk makan," Rangga berkata kepada Ariel dengan ekspresi menyakitkan di dahinya dengan keringat dingin. Ariel mengangguk, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menyangka Rangga begitu kejam. Tapi karena dia telah mencapai level ini, Ariel tidak perlu membunuhnya. Ancaman macam apa yang bisa ditimbulkan oleh sampah dengan hanya satu tangan padanya? Rangga jatuh di lapangan. Itu adalah orang baik yang memanggil ambulans untuknya. Tetapi setelah tiba di rumah sakit, Rangga hanya mengambil tindakan untuk menghentikan pendarahan, dan tidak membiarkan staf medis membantunya dengan perawatan mendalam. Dan begitu seseorang mendekat, Rangga tampak menjadi gila, yang membuat para dokter itu sangat bingung. Apakah dia ingin melihat dirinya menjadi sia-sia? Orang lain tidak dapat memahami keadaan pikiran Rangga, tetapi dia tahu bahwa jika lukanya benar-benar sembuh, dia akan tetap mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan duduk di kursi roda seumur hidup, modal sihir. Ketika Ariel memberitahu Bimo dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke penjara di pusat bumi, dia menghadapi perlawanan yang kuat. Dan tidak hanya Bimo saja, tetapi bahkan Rehan, yang biasanya tidak berani berbicara dengan santai, juga menyatakan keberatannya. "Ariel, apakah kamu gila? Pedro telah pergi begitu lama tanpa berita. Tuhan tahu di mana dia menderita. Kamu sebenarnya ingin mencari mati." "Aku tidak setuju. Sama sekali tidak setuju," Bimo berkata dengan marah. Menghadapi keputusan Ariel, dia tidak bisa menerimanya. "Kakak Ariel, mari kita bahas masalah ini lagi. Penjara pusat bumi terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa mengambil risiko sebesar itu," kata Rian. Rehan tidak sekuat Bimo, dan suaranya terdengar sedikit lebih lembut, tetapi sikapnya juga sangat jelas. Dan dia berkata, "Saudara Ariel, mungkin orang akan mengirimkan berita dalam waktu singkat. Jangan khawatir tentang itu. Mari kita tunggu dan lihat." Ariel mengamati kerumunan dan berkata, "Kamu tidak ingin aku pergi? Tentu saja. Jika kamu berani pergi, biarkan aku membunuhmu secara langsung, agar tidak pergi ke pusat penjara bumi menderita," kata Bimo. Sikapnya adalah yang paling sulit, karena dia menyaksikan Ariel bertahan hidup, dan sekarang dia dan Kauri akhirnya menjadi pasangan suami istri. Dia harus menikmati dunia dua orang mereka. Bagaimana dia bisa pergi ke penjara di pusat bumi pada saat seperti itu? Perlakukan perasaan, bahkan perasaan orang lain. Bimo tidak berani mengabaikan sedikit pun, karena dia pernah menyesali masalah ini. Dan dia tidak ingin Ariel melakukan kesalahan yang sama lagi. "Bagaimana jika aku harus pergi?" Ariel berkata dengan enteng. "Rehan, ambil talinya dan ikat idiot ini. Aku ingin mengawasinya 24 jam sehari," kata Bimo kepada Rehan, dan mau tidak mau mengutuk. Rehan tidak berani bergerak. Beraninya dia mengikat Ariel. Hanya Bimo yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. "Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, hanya Bimo yang berani melakukannya. Jadi kamu tidak percaya padaku?" Ariel berkata tanpa daya. "Bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi penjara di pusat bumi terlalu berbahaya. Kamu bisa terus mengirim orang ke sana,
Tapi kenapa kamu harus pergi sendiri? Sudahkah Anda menganggap saudara kandung? Bimo berkata dengan getir. Ariel telah mempertimbangkan aspek Kaori. Karena ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Bahkan jika dia benar-benar merasa kasihan pada Kaori, dia tetap harus mencobanya. Apakah kamu tidak ada untuk membantuku mengurus ini? Dengan kamu di sini, mengapa aku harus khawatir tentang itu? Kata Ariel. Oh ya, Bimo berteriak. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu, idiot? Kamu memiliki status yang sama di hatinya. Baginya, kamu adalah pilar spiritual. Jika kamu mati, dunianya akan runtuh. Bagaimana kamu ingin dia menanggung hasil seperti ini? Kata Bimo. Ariel berdiri, tinggi tak dapat dijelaskan, dan berkata, aku harus pergi. Selama aku bisa mengatasi rintangan ini, aku bisa memberinya masa depan yang lebih baik. Dan kau kakak, aku bisa menepati janji. Petik 2. Percayalah padaku. Apakah itu penjara di pusat bumi atau neraka yang sebenarnya? Aku bisa keluar hidup-hidup. Mari kita lihat apakah dia masih di sini. Bersambung.